Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Triwulandari, NPM 251040177. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas PPI, yaitu praktek pengamalan ibadah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mat Nasir, SE, MSI, dengan tema Kultum, kewajiban sholat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asyrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai pembuka, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat berserta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berbagi sedikit kultum atau penceramah yang berjudul tentang kewajiban sholat fardu. Sholat fardu itu hukumnya adalah wajib. Sholat merupakan ibadah makhdhah yang utama dalam Islam. Sebagai tiang agama, umat muslim diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Syariat ini banyak disampaikan pada ceramah singkat tentang sholat agar seorang mukmin memperbaiki kualitas ibadahnya. Selain ada sholat yang sifatnya wajib, ada juga sholat-sholat sunnah yang dianjurkan kepada umat Islam, seperti sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sholat fajar, dan lain sebagainya. Oleh karena sholat adalah ibadah yang paling utama, sebaiknya tiap orang mengamalkan sesuai ajaran Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam kutipan hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sholatlah kalian sebelum kalian melihat bagaimana aku salat. Perintah sholat banyak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam kitab-kitab fikih, bab sholat biasanya dibahas di awal-awal. Itu membuktikan betapa pentingnya ibadah ini semasa hidup di dunia. Selain salah satu dasar hukum kewajiban sholat ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, Inna sholata kanat sa'alal mu'minina kitaban mauqukon, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa sholat merupakan kewajiban yang dari segi waktu pelaksanaannya telah ditentukan, tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Yang artinya rukun Islam yang kedua ini tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu, kecuali untuk sholat sunnah. Dari berbagai sumber hukum Islam tentang sholat dapat diambil pemahamannya bahwa sholat merupakan ibadah utama yang wajib dilakukan. Hukum pelaksanaannya adalah fardhu ain, yang mana wajib dilakukan setiap individu umat Islam. Artinya melaksanakan mendapatkan pahala dan meninggalkannya akan mendapatkan perkara dosa besar. Sholat tidak hanya membawa pahala bagi pelakunya, tetapi juga menciptakan ketenangan hati. Terutama keutamaan ini tertulis di dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Imam Ahmad, bahwasanya ibadah sholat dapat menjadi penyejuk hati. Seorang hamba yang rajin melaksanakan salat akan mendapatkan kesejukan hati serta ketenangan jiwa. Ia pun tidak mudah gelisah dan merasa bingung. Adapun hati yang luput dari mengingat Allah, kelak ia tidak akan mendekat dan kelak tidak akan mau mendekat dan memohon kepadanya. Efeknya hati terasa semakin kering dan tandus, disengat panasnya hawa nafsu dan syahwat yang membara. Semoga kita tergolong orang yang lalai ingat kepada Allah. Sebab Allah memberikan peringatan di dalam Quran surat Zumar ayat 22 yang artinya, maka celakalah besar bagi mereka yang hatinya membatu untuk mengingat Allah. Sesungguhnya mereka dalam keadaan sesat yang nyata.
Dengan sholat bisa mendapatkan kemuliaan hidup. Keutamaan ibadah sholat berikutnya adalah mendapatkan kemuliaan hidup. Kemuliaan ini tidak hanya dalam kehidupan dunia, namun juga di akhirat kelak. Sebagaimana riwayat Utsman bin Affan bahwasanya seorang hamba yang sholat tepat waktu akan memperoleh 9 jenis kemuliaan. Di antara kemuliaan tersebut adalah dijaga dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong orang-orang yang tidak akan pernah meninggalkan sholat dan menjaga sholat kita. Serta kita akan mendapatkan keberkahan dan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, janganlah kita meninggalkan sholat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian kultum dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.